Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Sunda, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita sekarang masuk ke pengajaran ketiga ya di bahasa Sunda, yaitu pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda, masih kelas 3 di semester ganjil, yaitu pengajaran ketiga Mikawano usum-usuman. Nah, berarti sekarang Mikawano usum-usuman yaitu mengenali musim ya. Sekarang itu artinya ini adalah mengenali musim atau musim-musiman ya, mengenali musim. Nah, di sini penelitian bahasa bagian aksara A, B, dan C yaitu di halaman 22 sampai 23. Ya, itu kita akan mempelajari bahasa Sunda di situ ya sekarang. Nah, penelitian bahasa yaitu mengamati bahasa. Nah, sekarang mengamati bahasa. Kita lihat di sini ya. Mengamati bahasa. Bagian A. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian A yaitu maca dina jero hate. Nah, berarti sekarang maca dina jero hate yaitu baca di dalam hati ya sekarang itu. Nah, ieu di handap aya bacaan anu judulna dua usum pek ku hidep baca dina jero hate. Nah, ini ada bacaan ya, ada bacaan yang judulnya dua musim ya, yaitu judulnya dua musim. Silahkan sama kalian sekarang baca di dalam hati ya, sekarang baca di dalam hati ya sama kalian. Nah, kita membaca dalam hati juga akan Bapak bacakan, lalu nanti akan diartikan ya ke bahasa Indonesia. Dua usum yaitu dua musim. Dunya atau bumi alam teh dibagi dua, nyaeta laut jeung darat. Nah, berarti dunia atau alam dunia ya, alam dunia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada laut dan juga ada daratan ya, ada darat. Nah, di sini gunung, pasir, tegal, bukit jeung nu sejena kaasup kana bagian darat. Nah, berarti gunung, pasir, tegal, bukit dan yang lainnya termasuk ke dalam bagian daratan. Nah, jadi itu gunung, pasir, tegal, bukit dan yang lainnya juga ya yang termasuk itu yaitu masuk ke bagian daratan. Lalu sebagian deui nyaeta laut. Nah, sebagiannya lagi yaitu laut ya di situ. Lalu gitu deui. Nah, berarti di sini jadi usum atau musim diurang aya dua. Nah, berarti musim di kita ada dua. Nah, itu ya ininya apa nama arti bahasa Indonesianya nyaeta usum halodo jeung usum hujan. Nah, berarti yaitu musim halodo dan musim hujan. Nah, halodo itu musim kemarau ya di situ. Jadi yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, usum hujan biasana di bulan September nepi ka Maret. Jeung usum halodo mah antara Maret atau Juni nepi ka September. Nah, di sini musim hujan biasanya ada di bulan September nyampe ya atau sampai ke bulan Maret. Dan musim kemarau, nah musim kemarau mah ya, musim kemarau itu antara bulan Maret atau bulan Juni ya sampai ke September. Nah, nepi itu sampai ya, sampai ke bulan September. Usum halodo nyaeta usum di tempat atau daerah tropis. Nah, berarti musim kemarau yaitu musim di tempat ya atau di daerah tropis. Nah, tempatnya atau di daerah tropisnya. Dina usum halodo ataupun dina musim kemarau
hujan teh langka pisan malah teu aya. Nah, berarti hujan itu tidak ada sama sekali, atau hujan itu tidak ada sama sekali ya di musim kemarau itu. Nah, Indonesia ngalaman 2 usum halodo. Nah, di Indonesia itu mengalami 2 musim kemarau ya, yaitu usum halodo biasana sok dijadikan bulan rejeki pikeun nelayan. Nah, musim halodo biasanya dijadikan ya, suka dijadikan bulan rejeki bagi nelayan ya. Jadi bagi nelayan itu musim halodo itu sebuah rejeki ya, karena akan ke lautnya nelayan. Tandana usum hujan nyaeta ningkatna hujan tuluy-tuluyan teu eureun-eureun. Nah, berarti tandanya musim hujan itu tandanya musim hujan itu meningkatnya hujan terus menerus dan tidak berhenti-henti. Nah, berarti seperti itu ya. Teu eureun-eureun itu tidak berhenti-henti. Indonesia ge ngalaman usum hujan lantaran kagolong wilayah tropis. Nah, berarti Indonesia juga ya mengalami musim hujan karena tergolong ke wilayah tropis. Nah, Indonesia berarti mengalami musim hujan juga. Di daerah tropis usum hujan berganti jeung usum halodo. Nah, berarti di daerah tropis musim hujan itu bergantian dengan musim kemarau ya. Ieu teh lantaran kapangaruhan ku panon poe. Nah, berarti ini ya, karena ini berpengaruh karena panon poe ya, karena berpengaruh karena panon poe. Datangna usum hujan sok atoheun para petani. Nah, berarti datangnya musim hujan suka ataupun datangnya usum hujan sok atoheun para petani. Nah, berarti datangnya musim hujan para petani bahagia ya, seperti itu. Para petani bahagia. Usum hujan sok diarep-arep ku petani jeung tukang kebon. Nah, berarti musim hujan itu suka ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu sama petani dan tukang kebun. Nah, ini musim hujan itu ditunggu-tunggu ya sama petani dan tukang kebun. Kusabab gitu usum hujan sok disebut usum tatanen. Nah, berarti karena itu musim hujan suka disebut musim tatanam ya, ataupun menanam. Nah, gitu ya, disebut musim menanam. Di urang istilah usum hujan sok disebut oge usum ngiji ya. Nah, berarti di kita juga istilah musim hujan suka disebut juga musim ngiji. Itu di sini jadi satu musim ya di sini. Usum ngiji itu satu musim ya. Usum ngiji usum terus-terusan hujan. Nah, berarti di situ usum ngiji ini yaitu musim yang terus-menerus hujan ya, tidak ada berhenti-berhentinya ya. Anu teu eureun-eureun. Nah, berarti betul kan? Usum atau musim ngiji yaitu musim terus-menerus hujan dan tidak berhenti-henti ya, begitu. Patani mun usum hujan sibuk magawe, aya nu di sawah, aya nu di kebon. Nah, berarti petani kalau musim hujan itu sibuk bekerja di sawah dan juga ada yang di kebun. Nah, seperti itu ya. Berarti bekerja ya di sawah dan di kebun. Nah, ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di kebun. Urang kudu syukur yen dunya atawa bumi alam urang 2 musim. Nah, berarti kita harus bersyukur karena dunia kita itu mempunyai 2 musim ya. 2 usum teh nguntungkeun pikeun urang. Nah, berarti
dua musim itu menguntungkan bagi kita ya, menguntungkan bagi kita. Usum hujan manfaat pikeun patani. Nah, berarti musim hujan gunanya itu untuk petani ya, seperti itu. Lalu kitu deui usum halodo oge loba manfaatna. Nah, berarti kusabab gitu ya, berarti musim kemarau juga itu banyak manfaatnya atau banyak gunanya ya, seperti itu, banyak gunanya. Nah, kita lanjut ke kamus kecil. Nah, di sini kamus kecil itu kamus alit yaitu berarti kamus kecil. Dunia yaitu sama dengan bumi alam ya. Usum yaitu sama dengan musim. Usum halodo yaitu musim panas atau musim kemarau. Langka yaitu jarang. Ngalaman mengalami. Teureun-eureun atau tidak berhenti-henti atau terus-menerus. Lalu panon poe yaitu matahari. Tuluy-tuluyan yaitu terus-menerus ya, terus-terusan. Manfaat yaitu gunana. Nah, di situ. Nah, sekarang ke bagian B. Saya perhatikan bagian B di sini. Ngajawab pananya. Nah, berarti sekarang menjawab pertanyaan. Pancen hidup tugas kalian. Nah, di sini artinya yaitu tugas kalian. Nah, tadi hidup geus maca bacaan nu judulna dua usum. Pek ayeuna ku hidup jawab pananya ieu dihandap. Nah, berarti tadi kalian sudah membaca bacaan yang judulnya dua musim. Nah, di situ ya. Sekarang silakan sama kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, satu ataupun hiji ya, hiji yaitu satu. Alam dunia orang aya dua bagian, sebutan. Nah, berarti yaitu dunia kita ya, di alam dunia kita ya, yaitu ada dua bagian. Sebutkan. Nah, di situ ya. Nanti sebutkan. Lalu nomor kedua yaitu nomor 2. Usum atau musim di Indonesia aya 2. Cing sebutan. Nah, berarti musim musim di Indonesia ada 2, yaitu sebutkan. Coba gitu ya. Lalu nomor katilu yaitu nomor ketiga. Hari bulan September nepi ka Maret usum naon. Nah, berarti kalau bulan September sampai ke bulan Maret itu musim apa? Nah, seperti itu ya. Kalian jawab nomor nu katilu. Nomor nu kaopat yaitu gunung, pasir, tegal, jeung sawah kaasup kana bagian mana? Nah, berarti gunung, pasir, tegal, dan sawah termasuk ke bagian apa gitu ya, ke bagian mana ya. Lalu selanjutnya yaitu nomor 5 yaitu kunaon patani mun usum hujan sok atoheun. Nah, berarti kenapa petani ya, Pak Tani kalau musim hujan itu gembira ataupun bahagia ya, kenapa? Itu adanya kenapa. Jadi kenapa Pak Tani pada musim hujan suka bahagia? Nah, seperti itu ya. Kenapa? Tadi ada kan. Lalu nomor 6. Naon manfaat usum di urang aya 2. Nah, naon manfaat usum di urang aya 2. Nah, berarti apa gunanya musim di kita ada 2. Nah, berarti ada jadi apa gunanya musim di kita ada 2. Nah, di situ apa gunanya ya tadi. Lalu yang ke bagian C yaitu nyindekeun isi bacaan. Nah, berarti sekarang simpulkan isi bacaan. Nah, nyindekeun itu simpulkan ya. Isi berarti isi, bacaan ya. Berarti simpulkan isi bacaan. Nah, pancen babarengan. Nah, berarti tugas bersama-sama. Nah, berarti ini mah harus musyawarah ya, ataupun
istilahnya kerjakan bersama-sama. Nah, hidup geus paham isi bacaan dua usum tadi. Nah, berarti kalian sudah paham isi bacaan dari dua musim tadi ya. Pek ayeuna ku hidup cindekeun. Nah, berarti sekarang sama kalian simpulkan isi bacaan ya, isi bacaan ku bahasa sorangan. Nah, jadi sekarang kalian simpulkan isi bacaan tadi yang yang judulnya dua musim ataupun dua usum, itu kalian simpulkan sama bahasa sendiri ya. Bahasa sorangan itu bahasa sendiri, bahasa sendiri. Tulis dina buku pancen, hasilna sawalarkeun jeung babaturan. Nah, berarti tulis di buku tugas ataupun buku tulis, lalu hasilnya hasilnya diskusikan dengan temanmu. Nah, dengan teman-temanmu ya, itu hasilnya diskusikan. Seperti itu ya. Sawalarkeun itu diskusikan ataupun ditukar ataupun didiskusikan lah, itu didiskusikan ya. Sawalakeun teh itu ya. Nah, nanti kalian yang C itu cindekeunana. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana tentang cerita tadi yang berjudul dua musim. Nah, seperti itu. Mungkin bahasa Sunda sudah selesai pembahasannya hari ini. Nanti kita akan kembali lagi di hari esok dengan mata pelajaran yang lainnya ya. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas kesabarannya. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan bisa diserap sama anak-anakku sekalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan kita semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.